warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladziina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Au kama qala, man taraka sholatan wahidatan muta'ammidatan kutiba ismuhu ala bab jahannam. Al-hadits. Ma'asyiral muslimin, ikhwanal mu'minin, sidang Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan siang hari ini, mari sama-sama sejenak kita tundukkan kepala kita seraya bersyukur dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, senantiasa kita masih dapat berkumpul, bermujaah, bertatap muka, anjang sono kali kasih sambung rasa di tempat yang selalu dipenuhi oleh barokah Allah ini, dalam rangka menjalankan rutinitas ibadah kita selaku umat Islam, yakni sholat Jumat berjamaah. Yang mudah-mudahan segala rangkaian ibadah yang akan kita laksanakan dan telah kita laksanakan, Allah mencatatnya sebagai nilai ibadah untuk kita semuanya, untuk bekal nanti di akhirat kelak. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat dan salam juga mudah-mudahan selalu tercurah dan terlimpahkan ke junjungan kita semuanya, panutan kita semuanya, insan budiman Nabi akhir zaman, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, yang nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan suatu pengakuan dari Kanjeng Rasulullah, syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Izinkan al-Faqihul Khatib menyampaikan sedikit khutbah singkat pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya bagi al-Faqihul Khatib sendiri dan umumnya bagi jamaah hadirin sekalian. Tak lupa juga tak bosan-bosan al-Faqih mengajak, mari sama-sama selalu senantiasa kita menambahkan rasa keimanan, ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sebenar-benarnya bertakwa dan beriman, dalam artian imtithalul awamirillahi wajtinabun nawahi, menjalankan segala perintah-perintah Allah
Subhanahu wa taala dan juga sekuat tenaga membanting tulang menjauhkan diri kita dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan ini adalah sebuah jembatan penghubung untuk kita, untuk senantiasa selalu hati kita, jiwa kita, raga kita untuk selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga jauh dari yang namanya Allah murka kepada kita. Karena bagi orang-orang yang telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah telah murka kepada kita, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, panjang umur, rezeki yang banyak, yang halal, yang baik, apabila Allah telah murka kepada kita, maka akan diangkat kembali kenikmatan tersebut sedikit demi sedikit, namun perlahan tapi pasti. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Maka dari itu hadirin sama-sama kita tambahkan selalu, kita teguhkan selalu rasa keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Di dalam surah Al-Anfal ayat 2 dijelaskan, Allah menerangkan ciri-ciri orang-orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang luar biasa, keimanan ketakwaan yang tidak bisa dibandingkan ketakwaan tersebut dengan manusia-manusia dan umat-umat yang lain. Apabila ciri-ciri tersebut ada pada kita, sudah dipastikan oleh Allah kita digolongkan menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang pertama? Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa apabila menyaksikan, mengetahui kebesaran-kebesaran, keagungan-keagungan nama besar Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hatinya akan menambahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala akan bertambah besar. Sehingga apa? Bagi orang-orang yang memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah, tidak akan berani-beraninya orang tersebut melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah, dan akan selalu melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Patut kita contohkan juga Rasulullah SAW, manusia nomor satu, insan beriman, nabi akhir zaman, orang yang nafsu surga tanpa hisab, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarpun begitu kanjeng Rasulullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Tidak pernah terbesit di dalam hati dan pikiran kanjeng Rasulullah untuk melaksanakan apa yang dilarang, selalu melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah membuat Allah murka kepada dirinya. Patut kita contoh suri tauladan yang baik dari kanjeng Rasulullah SAW, terutama rasa takut yang harus kita miliki. Takut kepada siapa? Terutama pada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Harus takut. Di dalam hati kita harus terpendam yang namanya rasa takut, sehingga tidak akan berani kita melaksanakan apa yang menjadi larangan Allah, dan selalu di dalam hati dan pikiran kita hanya ada melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kedua? Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah apabila diperdengarkan ayat-ayat Allah kepada dirinya, terutama apa? Al-Qur'anul Karim, maka apa yang terjadi? Orang tersebut akan bergetar hatinya, merinding bulu-bulunya apabila diperdengarkan Al-Qur'anul Karim kepada dirinya. Apabila masih ada rasa tersebut dalam hati kita, bulu-bulu kita merinding apabila kita mendengarkan orang lain mengaji Al-Qur'anul Karim, melantunkan bacaan Al-Qur'anul Karim, maka sudah dipastikan masih ada rasa iman dan takwa di dalam hati kita. Terlebih Al-Quran adalah sebuah pedoman untuk kita, petunjuk untuk kita, untuk apa? Untuk hidup kita tidak akan tersesat di dunia maupun nanti di akhirat. Taraktu fikum amrayn lam tadillu abada in tamassaktum bihima. Kanjeng Rasulullah meninggalkan dua perkara yang harus kita jadikan pedoman,
Supaya apa? Supaya hidup kita selalu terus terang benderang, tidak akan tersesat, tidak akan terlena dengan kehidupan di dunia. Yang pertama Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pegang dua perkara itu untuk berkehidupan kita di dunia ini. Supaya apa? Supaya hidup kita enak, bahagia, senang, dan bahagia nanti di hari kiamat. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ciri yang selanjutnya adalah alladzina yuqimunas shalah. Jadi selanjutnya orang-orang yang memiliki iman takwa yang luar biasa yang hakiki adalah orang yang senantiasa mendirikan sholat, menunaikan sholat, terutama sholat yang telah menjadi kewajiban kita selaku umat Islam, ini sholat yang 5 waktu. Kalau di sholat adalah telah menjadi kewajiban kita, orang yang melaksanakan sholat berarti ia mendirikan agama kita adalah agama Islam. Dan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, terutama yang menjadi kewajiban, orang tersebut sedikit demi sedikit menghancurkan yang menjadi agama kita, yakni agama Islam. Nauzubillah, nauzubillah. Jangan sekali-kali terbesit di dalam hati dan pikiran kita untuk berani meninggalkan sholat yang telah menjadi kewajiban kita, terutama yang 5 waktu. Sulit kita untuk melaksanakan sholat yang sunnah yang disunnahkan oleh Kanjeng Rasulullah. Setidak-tidaknya kita jangan pernah sekali-kali meninggalkan yang telah menjadi kewajiban, terutama yang 5 waktu. Ancaman Allah sangat jelas. Kanjeng Rasulullah pun mengancamnya bagi orang-orang yang berani meninggalkan sholat. Man taraka sholatan wahidatan muta'ammidatan kutiba ismuhu ala babi jahannam. Orang yang berani meninggalkan sholat wahidatan satu waktu. Satu waktu kita berani meninggalkan sholat, di mana 5 waktu kita diwajibkan dalam satu hari, kutiba ismuhu ala babi jahannam. Di atas pintu neraka jahanam nama kita dicatat terpampang, satu nama kita di atas pintu neraka jahanam. Alhamdulillah semua nama kita berada. Satu waktu berarti nama kita satu di atas pintu neraka jahanam. Bila kita kalikan, apabila kita satu hari kita tidak meninggalkan sholat, berarti nama kita 5. Kalikan seminggu, sebulan, ataupun tidak pernah sekali-kali kita melaksanakan sholat, sudah dipastikan orang tersebut akan merasakan yang namanya panas api neraka jahanam dan tidak akan diangkat kembali. Kecuali orang-orang tersebut dalam keadaan taubat, dan taubat yang sesungguhnya, taubat dan taubat nasuha, dia tidak akan pernah mengulangi apa yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala kesulitan-kesulitan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita selalu diringankan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang terakhir adalah yang memiliki keimanan ketakwaan adalah alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bagi orang-orang yang senantiasa diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia selalu berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bantu orang lain yang membutuhkan, bantu masjid, pembangunan masjid dan madrasah sekolah. Jangan takut susah, jangan takut miskin untuk kita mengeluarkan sedikit harta kita untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Dijamin oleh Allah, menjadi hasanati falahu asyru salihah. Siapa orang yang mendatangkan satu kebaikan kepada orang lain, asyru salihah, 10 kali lipat kebaikan akan dikembalikan kepada kita. Tidak akan susah, tidak akan sulit hidup kita apabila kita membantu orang lain yang membutuhkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله والصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله
يوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله معكم جبر البلاء الذي أرسل الملائكة المسجدة بكرسي أيها المؤمنون رحمكم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافر المهمات ويا غافر الذنوب والخطيئات يا أكرم الأكرمين ويا مجيب السالمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة